Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah runtuhnya sebuah kerajaan besar, lahirlah sosok pemimpin yang tidak ditempa oleh kemewahan, melainkan oleh laku dan kebijaksanaan. Dari murid seorang wali hingga menjadi raja yang menjaga kesinambungan Islam di tanah Jawa. Inilah kisah perjalanan Joko Tingkir, yang kelak dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya, pendiri Kesultanan Pajang. Di tanah Jawa yang masih diselimuti bayang-bayang runtuhnya Majapahit, lahirlah seorang anak bangsawan bernama Raden Mas Karebet, putra dari Ki Ageng Pengging, seorang tokoh spiritual yang teguh memegang ajaran tauhid. Sejak kecil, Karebet telah ditempa oleh getirnya nasib. Ayahnya wafat karena konflik politik, memaksa Karebet tumbuh bukan dalam kemewahan, melainkan dalam pencarian jati diri. Perjalanan hidupnya membawanya bertemu dengan Sunan Kalijaga, wali yang mengajarkan Islam melalui kebijaksanaan, seni, dan kesabaran. Di bawah bimbingan Sunan Kalijaga, Karebet tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga belajar membaca kehidupan. Bahwa kekuasaan sejati lahir dari pengendalian diri dan keberanian menegakkan keadilan. Dengan bekal ilmu lahir dan batin, Karebet kelak dikenal sebagai Joko Tingkir, seorang pemuda tangguh yang berhasil menembus tembok kekuasaan Demak. Takdir menuntunnya menjadi Sultan Hadiwijaya, pendiri Kesultanan Pajang. Dari murid seorang wali, ia menjelma pemimpin besar, membuktikan bahwa jalan spiritual yang lurus mampu melahirkan pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Perjalanan Raden Mas Karebet berlanjut jauh dari pusat kekuasaan. Ia memilih meninggalkan hiruk-pikuk ambisi dunia, menyusuri desa-desa dan hutan, mencari sosok yang mampu menuntunnya memahami makna hidup yang lebih dalam. Dalam pengembaraan itulah ia sampai di sebuah padepokan sunyi. Tempat seorang lelaki bersahaja dikenal sebagai Sunan Kalijaga mengajarkan kebijaksanaan tanpa banyak kata. Di hadapan sang wali, Karebet tidak langsung diajari kitab atau hafalan. Sunan Kalijaga justru mengujinya dengan kesabaran, kerja kasar, dan pengendalian diri. Ia diminta membantu rakyat kecil, membersihkan lingkungan, mendengar keluh kesah orang-orang tersisih, dan belajar menundukkan ego. Dari sanalah Karebet mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada darah bangsawan, melainkan pada kerendahan hati. Hari demi hari, Sunan Kalijaga menanamkan ajaran tentang keseimbangan antara iman dan budaya, antara keberanian dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa dakwah bukan soal memaksa, melainkan merangkul. Karebet belajar membaca tanda-tanda zaman, memahami karakter manusia, dan menimbang setiap tindakan dengan nurani. Di bawah bimbingan itu, wataknya ditempa menjadi tenang, tegas, dan penuh pertimbangan. Suatu malam, setelah melewati laku panjang dan ujian batin, Sunan Kalijaga memanggil muridnya dengan suara teduh. Sang wali menyatakan bahwa Karebet telah siap menapaki jalan hidup yang baru. Ia tidak lagi hanya seorang pengembara, tetapi pribadi yang memikul tanggung jawab besar di masa depan. Sebagai penanda kelahiran jati diri baru, Sunan Kalijaga memberinya sebuah nama. Nama itu adalah Joko Tingkir. Nama yang sederhana, namun syarat makna. Ia melambangkan seseorang yang telah tingkir dari hawa nafsu, namun tetap Joko, dekat dengan rakyat jelatan. Sejak saat itu, Karebet menanggalkan masa lalunya dan menerima takdirnya sebagai Joko Tingkir, seorang murid wali yang kelak harus terjun kembali ke dunia, membawa nilai-nilai kebijaksanaan ke tengah pusaran kekuasaan. Dengan restu Sunan Kalijaga, Joko Tingkir melangkah meninggalkan padepokan. Langkahnya mantap, pandangannya jernih. Ia tahu jalan ke depan tidak mudah, namun ajaran sang guru telah tertanam kuat.
Kekuasaan hanyalah alat, dan keadilan adalah tujuan. Dari sinilah babak baru sejarah Jawa perlahan mulai ditulis. Keruntuhan Kesultanan Demak tidak terjadi dalam satu malam, ia runtuh oleh konflik, perebutan pengaruh, dan luka yang tak kunjung sembuh di tubuh kekuasaan. Di tengah keguncangan itu, Jawa membutuhkan sosok penyeimbang, bukan sekadar pewaris darah, melainkan pemimpin yang mampu menyatukan kembali kepercayaan rakyat. Nama Joko Tingkir mulai disebut-sebut, bukan sebagai penantang, tetapi sebagai pengayom. Sebagai tokoh yang lama berada di lingkar dalam Demak, Joko Tingkir memahami betul rapuhnya kekuasaan tanpa landasan moral. Ketika kekosongan kepemimpinan tak lagi terelakkan, para ulama, bangsawan, dan tokoh wilayah sepakat mengangkatnya sebagai pemimpin baru. Namun ia tidak memilih bertahta di Demak. Dengan pertimbangan matang, pusat kekuasaan dipindahkan ke Pajang, sebuah wilayah strategis yang dinilai lebih mampu meredam konflik dan membangun tatanan baru. Penobatan itu bukan sekadar seremoni, ia adalah pernyataan arah zaman. Di Pajang, Joko Tingkir diangkat secara resmi sebagai sultan dengan gelar Sultan Hadiwijaya, seorang raja yang diharapkan membawa kejayaan tanpa mengulangi kesalahan masa lalu. Gelar tersebut mencerminkan harapan besar, pemimpin yang adil, berani, dan mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan nilai spiritual. Sebagai Sultan Pajang, Hadiwijaya memulai pemerintahannya dengan langkah-langkah penataan. Ia merangkul para adipati, menenangkan wilayah yang bergolak, serta menempatkan ulama sebagai penasihat utama kerajaan. Hukum ditegakkan dengan kebijaksanaan, bukan ketakutan. Rakyat kecil diberi ruang untuk hidup layak, sementara bangsawan diingatkan akan tanggung jawab mereka. Pajang kemudian tumbuh sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa, menjadi jembatan antara warisan Demak dan masa depan kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Di balik singgasananya, Sultan Hadiwijaya tetap menyimpan ajaran gurunya, bahwa raja hanyalah pelayan bagi kesejahteraan rakyat. Dari padepokan sunyi hingga singgasana kerajaan, perjalanan Joko Tingkir menjelma menjadi kisah tentang kepemimpinan yang lahir dari laku, bukan ambisi. Masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya tidak hanya ditandai oleh stabilitas Pajang, tetapi juga oleh kemampuannya membaca arah masa depan Jawa. Ia menyadari bahwa kekuasaan Islam di tanah ini tidak dapat berdiri hanya pada satu kerajaan atau satu garis keturunan. Persinambungan harus dijaga melalui penataan wilayah, penguatan nilai, dan kaderisasi kepemimpinan yang matang. Dengan pandangan itu, Sultan Hadiwijaya membangun jaringan kekuasaan yang bersifat menyatukan, bukan menaklukkan. Ia memberikan kepercayaan kepada para adipati di berbagai daerah, selama mereka bersedia menjaga hukum, ketertiban, dan nilai keislaman yang berpadu dengan kearifan lokal. Pajang menjadi pusat penyeimbang, tempat berbagai kepentingan disatukan dalam satu arah besar, menjaga keberlangsungan tatanan Islam Jawa. Peran ulama tetap menjadi fondasi utama. Sultan Hadiwijaya menempatkan para tokoh agama sebagai penjaga nurani kekuasaan. Setiap keputusan besar selalu ditimbang dengan musyawarah, agar kerajaan tidak terjerumus pada kesewenang-wenangan. Inilah yang membuat Pajang bukan sekadar kerajaan, melainkan poros peradaban yang memberi legitimasi moral bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Dalam bidang pendidikan dan budaya, ia mendorong tumbuhnya ajaran Islam yang ramah dan membumi. Seni, adat, dan tradisi tidak dipatahkan, tetapi diarahkan agar sejalan dengan nilai tauhid. Dengan cara itu, Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang asing, melainkan sebagai bagian alami dari kehidupan masyarakat Jawa. Strategi inilah yang membuat pengaruh Islam semakin mengakar dan bertahan lintas generasi. Kesadaran akan keterbatasan usia kekuasaan
juga membentuk kebijakan Sultan Hadiwijaya. Ia menyiapkan penerus dan membuka ruang lahirnya kekuatan-kekuatan baru yang kelak akan melanjutkan estafet sejarah. Lajang menjadi jembatan penting antara era Demak dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Dari sinilah kesinambungan itu terjaga, bukan melalui dominasi, melainkan melalui keteraturan dan kesiapan. Pada akhirnya, peran terbesar Sultan Hadiwijaya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai penjaga alur sejarah. Ia memastikan bahwa kekuasaan Islam di Jawa tidak terputus oleh konflik dan pergantian zaman. Dari keteduhan kepemimpinannya, lahirlah fondasi yang memungkinkan masa depan tumbuh. Di sebuah warisan sunyi, namun menentukan, bagi perjalanan panjang Islam di tanah Jawa. Dari pengembaraan sunyi hingga singgasana kekuasaan, perjalanan Sultan Hadiwijaya bukanlah kisah tentang ambisi, melainkan tentang amanat. Ia hadir pada masa ketika Jawa hampir kehilangan arah, lalu berdiri sebagai jembatan yang menjaga kesinambungan sejarah Islam di tanah ini. Terpajang mungkin tak sebesar Demak, namun dari sanalah benih masa depan ditanam dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Jejaknya tidak selalu tercatat dengan gemuruh perang, tetapi tertanam dalam tatanan, nilai, dan ketenangan zaman. Ia membuktikan bahwa kekuasaan yang bertahan lama bukan yang paling keras menggenggam, melainkan yang paling mampu menyiapkan generasi setelahnya. Dari sanalah roda sejarah terus berputar, melahirkan babak-babak baru bagi tanah Jawa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang sanggup menahan diri, menjaga keseimbangan, dan meletakkan kepentingan umat di atas segalanya. Dan selama nilai itu terus hidup, warisan Sultan Hadiwijaya tak akan pernah runtuh oleh waktu. Pada akhirnya, perjalanan Sultan Hadiwijaya bukanlah tentang seberapa lama ia berkuasa, melainkan tentang apa yang ia tinggalkan. Di masa ketika Jawa berada di persimpangan sejarah, ia memilih menjadi penjaga arah, memastikan bahwa warisan Islam tidak terputus oleh konflik dan pergantian zaman. Pajang berdiri bukan sebagai simbol kejayaan semata, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dari keteduhan kepemimpinannya, lahirlah tatanan yang memberi ruang bagi nilai, budaya, dan keimanan untuk tumbuh bersama. Jejaknya mungkin tak selalu tercatat dengan dentang peperangan, namun pengaruhnya hidup dalam kesinambungan sejarah yang terus berjalan hingga hari ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menjaga amanah dan menyiapkan generasi setelahnya. Jika Anda merasa cerita ini memberi makna, dukung kanal ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang belajar dari sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.